Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Laushe Sulii. Di video kali ini Laushe akan memberikan informasi tentang prediksi soal PPK 2021 kompetensi teknis atau pedagogik part 5. 1. Keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dan siswa di abad 21 adalah A. Etis, religius, rasional, dan visioner. B. Logis, rasional, empiris, dan naturalis. C. Amanah, fatonah, tabligh, dan sidik. D. Kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. E. Humoris, rajin, dan gaul. Jawaban yang paling tepat adalah D. 2. Puspendik tahun 2015 mengklasifikasikan ranah kognitif menjadi berapa level? A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, E. 7. Jawaban yang paling tepat adalah A. 3. Ciri utama soal HOTS adalah A. Butir soal diawali dengan stimulus menarik. B. Tingkat kesulitan yang sangat tinggi. C. Membuat beberapa teori yang mapan. D. Berbasis ingatan yang kuat dan tekstual. E. Rumit dan banyak istilah aneh. Jawaban yang paling tepat adalah A. 4. Berikut kata kerja operasional ranah kognitif kecuali A. Memahami, B. Menyebutkan, C. Membedakan, D. Menjelaskan, E. Menalar. Jawaban yang paling tepat adalah A. 5. Tahapan penyusunan soal HOTS yaitu 1. Menganalisis KD, 2. Menyusun kisi-kisi, 3. Memilih stimulus yang menarik. A. Menulis butir soal. B. Melakukan validasi soal. C. Melakukan analisis penilaian. D. Menguji instrumen soal. E. Memahami soal. Jawaban yang paling tepat adalah A. 6. Langkah-langkah pembelajaran dan pengolahan kelas yang standar dapat kita pelajari pada dokumen A. Standar isi, B. Standar kompetensi lulusan, C. Standar proses, D. Standar pendidik dan tenaga kependidikan, E. Standar nilai. Jawaban yang paling tepat adalah C. 7. Ahmad tidak bisa diam dalam belajar. Dia selalu mondar-mandir saat pembelajaran berlangsung. Adi sangat senang ketika diberi peran atau tugas seperti menggunting, menyusun bangun, membuat sesuatu. Tindakan yang tepat dilakukan oleh guru kelas adalah A. Membimbing Adi secara individual dan perlakuan khusus. B. Menerapkan metode dan model pembelajaran yang variatif. C. Menugaskan Adi untuk menulis dan merangkum pembelajaran. D. Memberi peran Adi sebagai model dalam pembelajaran. E. Memberi dia PR khusus. Jawaban yang paling tepat adalah B. 8. Johnny mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi pada saat ditanya ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Pernyataan yang tepat untuk Johnny adalah A. Johnny lemah di bidang akademis. B. Johnny mengalami gangguan simbolik. C. Johnny perlu penanganan medis non-simbolik. D. Johnny harus mendapat konseling dalam belajar. E. Johnny harus mengingat lebih. Jawaban yang paling tepat adalah B. 9. Dani selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan temannya untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Dani mengalami permasalahan dalam perkembangan. A. Spiritual, B.
kognitif, C. moral, D. sosial emosional, E. sikap. Jawaban yang paling tepat adalah D. 10. Bu Ani sebagai guru kelas 1 sering menggunakan potongan sapu lidi, kelereng, globe, dan gambar-gambar sebagai media pembelajaran. Pernyataan yang tepat untuk Bu Ani adalah A. Dia memahami tahapan perkembangan berpikir anak. B. Dia memahami bagaimana harus bersosialisasi dengan anak. C. Dia suka anak-anak dan senang bermain. D. Dia mampu menganalisis penyelesaian suatu masalah. E. Dia suka bermain. Jawaban yang paling tepat adalah A. 11. Orang-orang tipe ini mudah diajak berdialog, memiliki pemikiran terbuka, menghargai pendapat orang lain, dan mudah percaya pada orang lain. Namun, dalam melakukan suatu tindakan seringkali kurang pertimbangan secara matang. Kelompok yang dimaksud adalah A. Kelompok aktivis, B. Kelompok reflektor, C. Kelompok teoritis, D. Kelompok pragmatis, E. Kelompok humanis. Jawaban yang paling tepat adalah A. 12. Kompetensi personal merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Sebagai bagian dari kompetensi personal yang mendukung kinerja, perlu adanya perilaku atau sikap dan kepribadian yang baik. Faktor-faktor yang dapat membentuk kepribadian seseorang yaitu faktor keluarga, faktor biologis, faktor budaya, dan lain-lain. Dan juga kompetensi personal harus memiliki tipe-tipe kepribadian. Sebagai contoh, orang yang suka mengumpulkan banyak informasi sebelum membuat keputusan termasuk ke dalam tipe A. Tipe artistik, B. Tipe investigatif, C. Tipe konvensional, D. Tipe sosial, E. Tipe terbuka. Jawaban yang paling tepat adalah B. 13. Pelatihan kerja atau training merupakan keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Metode yang digunakan dalam situasi di mana karyawan yang dilatih tentang pekerjaan baru dengan supervisi langsung oleh seorang pelatih yang berpengalaman. A. Off-the-job training, B. Role-player training, C. On-the-job training, D. Simulation training, E. Job. Jawaban yang paling tepat adalah C. 14. Guru haruslah memiliki jati diri sebagai pribadi yang baik, tanggung jawab, terbuka, dan terus mau belajar untuk maju. Hal ini termasuk jenis kompetensi. A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi kepribadian, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi sikap. Jawaban yang paling tepat adalah C. 15. Di bawah ini yang bukan merupakan kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu A. Pengetahuan, B. Pedagogik, C. Profesional, D. Sosial, E. Manajerial. Jawaban yang paling tepat adalah A. 16. Anak memiliki keinginan dan semangat belajar yang tinggi, bergairah dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Hal tersebut menunjukkan bahwa sumber belajar bermanfaat untuk A. Memberikan informasi yang akurat dan terbaru, B. Memperluas wawasan guru, C. Memperluas wawasan anak, D. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan daya indera, E. Memberikan semangat kepada anak. Jawaban yang paling tepat adalah C. 17. Media pembelajaran dapat membantu terjadinya perluasan area of experience guru dan anak. Maksudnya ialah A. Guru memiliki daerah pengalaman yang lebih luas daripada anak, B. Pengalaman anak menjadi lebih baik dibanding gurunya,
C. Daerah, pengalaman guru dan anak mendekati kesamaan. D. Anak menjadi lebih banyak memperoleh pengalaman belajar. E. Guru memiliki info. Jawaban yang paling tepat adalah D. 18. Salah satu manfaat silabus bagi guru adalah sebagai A. Dasar dalam mengembangkan kompetensi dasar yang diharapkan dikuasai siswa. B. Ukuran dalam menentukan keberhasilan program pembelajaran. C. Dokumen rencana kegiatan untuk setiap pertemuan pembelajaran. D. Dasar dalam menentukan kegiatan pembelajaran selama 1 tahun ajaran. E. Pedoman siswa. Jawaban yang paling tepat adalah B. 19. Merumuskan indikator merupakan penjabaran dari A. Tujuan pembelajaran umum. B. Kompetensi dasar. C. Standar kompetensi. D. Tujuan pembelajaran khusus. E. Isi dasar. Jawaban yang paling tepat adalah B. 20. Contoh kemampuan hasil belajar menerapkan adalah A. Siswa dapat menjelaskan berbagai macam bentuk-bentuk bangun datar. B. Siswa dapat melakukan percobaan dalam menentukan arah angin. C. Siswa dapat menyebutkan macam-macam unggas. D. Siswa dapat menghubungkan bagian-bagian dari suatu pesan. E. Siswa dapat menghafal dengan baik. Jawaban yang paling tepat adalah B. Oke, itu tadi adalah video prediksi soal P3K 2021. Semoga bermanfaat dan jangan lupa pula kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.